mulai dari penggoda hingga pahlawan wanita yang tragis, penguasa yang ambisius hingga ikon pesimis, menjadi jelas ya bahwa Cleopatra yang asli adalah karakter yang sulit dipahami sebenarnya ya. Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas seorang Firaun. Nah, namun Firaun ini perempuan yang terkenal, mungkin cantik sejagat raya, cantik sedunia. Nah, teman-teman pasti tahu dong, Cleopatra. Jadi Cleopatra ini banyak menyimpan kisah-kisah yang menarik ya teman-teman, dan juga berbagai versi. Dia berkuasa selama 2 dekade kurang lebih ya, dan juga dia memiliki suami yang jenderal perang ya, jenderal yang terhebat pada saat itu. Jadi dia ini merupakan simbolis dari kepintaran, strategis orangnya, juga tidak kalah juga ini teraniaya ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah jadi mungkin teman-teman banyak tahu kisah-kisahnya ya, tentang ada berbagai versi ya. Karena kenapa dia berbagai versi? Karena cerita ini, sejarah ini memang sudah berabad-abad ya teman-teman, sudah banyak sekali. Jadi mungkin banyak versi yang ditulis itu sudah berbeda ya teman-teman. Nah sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Oke, kali ini saya akan menceritakan seorang Cleopatra ya, dari pandangan sisi yang berbeda. Jadi sisi ikonik Cleopatra. Jadi bukan ceritanya dia ya, sisi ikoniknya saja ya teman-teman. Sejarah Mesir kuno ini menyimpan banyak hal menarik ya. Salah satunya adalah kisah Cleopatra ya, yang seperti saya ungkapkan tadi ya. Ratu ikonik yang namanya sendiri membangkitkan citra kecantikan ya, kecerdasan, dan intrik yang tak tertandingi pada zamannya itu teman-teman. Dia telah menjadi subjek interpretasi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Tapi siapa Cleopatra yang sebenarnya? Cleopatra ke-7 Filopator nama lengkapnya, yaitu masa dia 69 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Dia adalah Firaun aktif terakhir di sejarah Mesir kuno dan anggota dinasti Ptolemeus, sebuah keluarga keturunan Makedonia yang memerintahkan Mesir setelah kematian Alexander Agung, teman-teman. Lahir di Alexandria, Cleopatra adalah seorang pengusaha berpendidikan tinggi dan cerdas, terampil di dalam diplomasi, politik, dan bahasa. Cleopatra awalnya berbagi tahta dengan adik laki-lakinya, Ptolemeus ke-13, yang dinikahinya sesuai adat Mesir. Jadi mereka ini mempunyai kebiasaan ya untuk menurunkan tahta. Mereka itu menikah sedarah ya teman-teman. Nah pada zaman itu seperti itu. Namun perebutan kekuasaan antara saudara kandung tersebut mengakibatkan Cleopatra terpaksa diasingkan. Nih, jadi ada strategi dari adiknya tadi ya. Dan pada masa tahun 48 sebelum Masehi, dia mencari dukungan dari Julio Caesar nih, seorang jenderal Romawi yang kuat untuk mendapatkan kembali tahtanya. Dan bantuan Caesar, dia mendapatkan kembali kekuasaannya dan saudara laki-lakinya dikalahkan dan ditenggelamkan di Sungai Nil pada saat itu. Cleopatra dan Julius Caesar memiliki seorang putra, itu Caesarion, tetapi setelah Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, dia bersekutu dengan jenderal Romawi lainnya, jadi Mark Antony. Jadi sampai hubungannya mereka ini romantis ya dan politis. Mereka memiliki 3 anak bersama, namun aliansi mereka membuat marah Senat Romawi, khususnya Octavianus, kemudian disebut sebagai Augustus ya, yang menyatakan perang terhadap pasangan tersebut. Dalam pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi, pasukan Octavianus mengalahkan pasukan Cleopatra dan Mark Antony. Ya, jadi mereka dua kalah. Jadi menyusul kekalahan ini, Mark Antony itu bundir ya dengan menjatuhkan pedangnya karena dia mendengar bahwa Cleopatra sudah mati. Nah, Cleopatra pada gilirannya mengambil bundir juga ya dengan
diduga masih membiarkan ular bisa menggigit dirinya. Jadi, ketiadaan Cleopatra menandai berakhirnya dinasti Ptolemeus ya, dan awal kekuasaan Romawi di Mesir. Nah, setelah kematian Cleopatra dan Mark Antony tadi ya. Nah, saat kita mencoba memahami siapa Cleopatra yang asli, jadi ada beberapa masalah yang muncul dengan sumber utama yang bertahan ya. Jadi masalah-masalah ini membuatnya sulit untuk melukiskan gambaran yang akurat dan tidak memihak tentang kehidupan dan karakter si Cleopatra tersebut. Sebenarnya sumber ini ada sangat sedikit ya, sumber primer yang bertahan dari zaman Cleopatra sendiri yang memberikan informasi langsung tentang kehidupan dan pemerintahannya itu sangat sedikit sekali teman-teman. Jadi banyak catatan kontemporer telah hilang. Kita tidak tahu aslinya seperti apa sebenarnya. Nah, hanya menyisakan fragmen, kutipan, dan referensi dalam karya-karya selanjutnya. Nah, kelangkaan sumber ini membatasi pemahaman kita tentang perspektif dan pengalaman Cleopatra yang sebenarnya, yang asli teman-teman. Nah, jadi mungkin itu hanya ditambahkan, mungkin imajinasi juga. Para penulis yang selamat ditulis oleh musuh-musuhnya malahan, atau oleh sejarawan Romawi yang hidup beberapa dekade setelah kematian Cleopatra tersebut. Ditulis oleh musuh-musuhnya, itu bukan dari orang Cleopatra sendiri sebenarnya. Karakter kerajaannya itu sebenarnya. Nah, jadi masih mengurutkan saja mereka ini teman-teman. Nah, kisah-kisah ini seperti yang dibuat Plutarch, Cassiodoro, dan Suetonius sering menggambarkan Cleopatra secara negatif ya, menekankan kualitasnya yang sebagai penggoda, manipulatif untuk melayani agenda politik mereka sendiri. Nah, itu sebenarnya. Nah, akibatnya sumber-sumber tersebut cenderung menyajikan pandangan sepihak dan bias tentang karakter yang aslinya sebenarnya ini. Nah, masalah-masalah dengan sumber utama yang bertahan ini membuat sulit untuk membuat potret yang definitif dan tidak memihak dari Cleopatra yang aslinya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan Cleopatra pertama kali masuk catatan sejarah melalui karya-karya penulis Romawi seperti Plutarch, Cassius Dio, dan Appian. Jadi orang-orang Romawi musuh-musuh Cleopatra tersebut. Nah, kisah-kisah ini ditulis setidaknya 1 abad setelah kematian dan terutama berfungsi untuk mengabadikan propaganda Romawi sebenarnya teman-teman ya. Di dalam penulisan tersebut Cleopatra ini digambarkan sebagai penggoda ya, eksotis, licik, yang manipulasi pria Romawi yang kuat seperti Julio Caesar dan Mark Antony untuk kepentingan politiknya. Nah, itu ya gambaran dari tulisan mereka itu. Jadi penggambaran ini berfungsi untuk membenarkan penaklukan Roma atas Mesir dan menggambarkan Cleopatra sebagai antitesis dari kebijakan Romawi sebenarnya teman-teman. Jadi ada penulisan dari Cleopatra ini fungsinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi Cleopatra ini juga sebagai pahlawan wanita yang tragis yang menjadi terkenal selama Renaissance, khususnya dalam sastra dan drama. Representasi ini menyoroti sifatnya yang penuh gairah, hubungannya dengan Julio Caesar dan Mark Antony, dan kejatuhannya yang terakhir menjadikannya ini sebagai sosok yang kompleks ya, dan menarik secara emosional kita kalau kita mendengarkan atau membaca cerita dari Cleopatra tersebut. Drama William Shakespeare, Antony and Cleopatra mungkin adalah contoh Cleopatra yang paling terkenal dan berpengaruh sebagai pahlawan wanita yang tragis. Di dalam drama tersebut ya teman-teman, Cleopatra digambarkan sebagai wanita dengan pesona kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa. Nih berbagai versi lagi nih. Nah, hubungan cinta yang penuh gairah dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi terkemuka, pada akhirnya menyebabkan kehancuran mereka berdua sendiri ini. Itu dalam cerita di dalam bukunya tersebut. Dan Cleopatra karya Shakespeare adalah karakter multidimensi yang menampilkan berbagai macam emosi, mulai dari kebanggaan, ambisi yang kuat, hingga kerentanan dan keputusasaan. Nah, itu dari Shakespeare ya, cerita dari sisi lainnya. Nah, dan drama tersebut juga
menunjukkan cintanya pada Antoni sebagai kekuatan dan destruktif dengan hubungan mereka yang pada akhirnya memakan mereka dan menyebabkan kehancuran politik dan pribadi mereka, teman-teman. Nah itu, jadi memang banyak ya cerita-cerita ini karena memang sudah berabad-abad. Sebagai sosok yang tragis, Cleopatra adalah karakter yang menginspirasi kekaguman dan rasa kasihan. Jadi membangkitkan simpati penonton terlepas dari kekurangannya yang itu, teman-teman. Nah, dengan berfokus pada hasrat urusan cintanya dan konsekuensi dari tindakannya, penggambaran ini menampilkan Cleopatra sebagai sosok yang dapat diterima dan simpatik memungkinkannya untuk melampaui konteks sejarah dan menjadi simbol tragedi dan cinta yang abadi. Jadi beberapa interpretasi modern berfokus pada kecerdasan politik Cleopatra dan perannya sebagai penguasa yang cakap ahli seperti itu, teman-teman. Jadi penafsiran ini sebenarnya mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir karena para sejarawan dan penulis telah berusaha untuk mengevaluasi kembali warisan Cleopatra di luar hubungan asmara dan perannya sebagai seorang penggoda Jadi ini tetap diteliti, teman-teman di luar dia yang karakternya yang seperti itu. Versi ini berfokus pada Cleopatra sebagai wanita berpendidikan tinggi fasih dalam matematika, astronomi, kedokteran dan berbagai bahasa. Jadi fokusnya tidak di percintaannya, namun ke penguasaan tinggi. Jadi kepintarannya lah seperti itu. Karena dia dikenal berbicara bahasa Yunani, Mesir dan beberapa bahasa lainnya, menjadikan komunikator yang efektif dengan rakyatnya dan diplomat asing. Seperti itu, Cleopatra akhirnya memahami pentingnya diplomasi dan menjalin aliansi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan masa depan Mesir pada saat itu. Jadi strateginya seperti itu. Dan sebenarnya hubungan dengan Julio Caesar dan Mark Antony tidak hanya romantis dan cinta-cintaan sebenarnya, tetapi juga strategis karena membantu memperkuat posisinya sebagai penguasa Mesir dan melindungi negaranya dari potensi ancaman-ancaman lainnya. Meski menghadapi banyak tantangan termasuk perebutan kekuasaan internal dan ancaman eksternal, Cleopatra ternyata berhasil mempertahankan otoritasnya dan memerintahkan Mesir selama hampir 2 dekade. 2 dekade itu hampir 22 tahun teman-teman. Nah, dia membuat keputusan penting untuk mempertahankan kekuasaannya seperti menghilangkan saingan potensial dan mencari dukungan dari tokoh Romawi yang sangat kuat. Jadi penggambaran Cleopatra sebagai wanita muda yang naif dan emosional kurang umum, tetapi dapat ditemukan dalam beberapa karya sastra dan artistik yang menekan kerentanan, kepolosan, dan aspek romantis dalam hidupnya. Jadi usia muda Cleopatra sekitar 18 tahun ketika dia menjadi pemimpin bersama dengan saudara laki-lakinya Ptolemeus itu ke-13 menggambarkan ini menampilkan sebagai orang yang tidak berpengalaman dan tidak berpotensi, naif dan menghadapi landscape politik yang konspek pada masanya itu, teman-teman. Hal ini berfokus pada sisi emosional Cleopatra, menggambarkannya sebagai orang yang sangat berpengaruh oleh hubungannya terutama dengan Julio Caesar dan Mark Antony pada saat itu teman-teman. Perasaannya terhadap pria-pria ini sering digambarkan sebagai perasaan yang penuh gairah, intens, dan pada akhirnya ditujukan pada kehancuran. Jadi dibuat seolah-olah jadi sebagai hubungan yang instan dan akhirnya kehancuran. Nah, dengan menekankan kerentanan dan kepolosan, Cleopatra sering berjalan seiring dengan menampilkan hidupnya sebagai kisah cinta, kehilangan, dan pengkhianatan yang tragis. Jarang nih orang melihat dia dari pendidikan yang tinggi, orang yang pintar itu jarang. Dan penggambaran ini menyoroti aspek dramatis yang menyayat hati dalam hidupnya dari hubungannya yang penuh gejolak hingga jadi budia buindir. Nah, saat menjelajahi banyak penggambaran Cleopatra di sejarah Mesir kuno, teman-teman, mulai dari penggoda hingga pahlawan wanita yang tragis, penguasa yang ambisius hingga ikon pesimis menjadi jelas bahwa Cleopatra yang asli adalah karakter yang sulit dipahami sebenarnya dan beragam yang warisannya sekaya dan serumit
hidupnya. Memang betul-betul rumit kisah Cleopatra ini sebenarnya, karakternya, gambarannya seperti apa, karena jelas banyak cerita-cerita yang berbeda, teman-teman. Nah, mungkin itu pandangan ikonik dari Cleopatra ya. Jadi ini bukan cerita Cleopatra, jadi pandangan ikonik terhadap Cleopatra, sehingga dia bisa menguasai Mesir. Nah, teman-teman pasti tahu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini, video ini, share video ini ke teman-teman lainnya. See you next video.